Langsung kita jadi lip. Ya, oke ini nama ini ya. Bagus sekali ah. Maju lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru diisi baterainya. Alhamdulillahi wa kafah wassalatu wassalamu ala khairul mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Shadaqallahul azim. Ibunda yang saya muliakan dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan alhamdulillah ya Rabbil alamin. Karena orang yang bersyukur itulah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena siapapun yang kita lihat, siapapun yang kita perhatikan, kalau kita tidak pernah memperhatikan apa yang diberikan Allah kepada kita, akan tetap gelisah hati ini. Tapi kalau kita memperhatikan apa yang diberikan Allah kepada kita di dalam hidup ini, akan tenang rasanya jiwa ini. Ya, Bu? Ya. Maka kita bunda bersyukur. Dapat awak nanti anak, alhamdulillah, bersyukur. Ada orang sampai puluhan tahun tak dapat anak. Ada. Dikasih anak bandel Ustadz, anakku bandel kali Ustadz, asik melawan aja, alhamdulillah masih ada anak awak. Cuman kalau bunda punya anak, melawan dia sama bunda, minta tolong aku jangan sampai keluar kata-kata sumpah kepadanya. Jangan disumpahi dia. Walaupun awak marah semarah-marahnya sama anak nih, luar biasa sakit kali hati awak nengoknya. Melawan itu, pandai pula dia menjawab kata-kata kita, menyakiti hati awak. Ya bunda, jangan sampai terucap kata-kata kita menyumpahi dia. Kalau sampai kita sumpahi dia, dunia dia tidak selamat, di akhirat pun dia tak selamat. Dua-dua kena dia pun. Aku Ustaz sakit kali hatiku Ustaz. Habis saya kotip bunda, ada bapak-bapak cerita. Rupanya bapak ini dua istrinya. Memang orang kaya dia, ya ibu. Kaya luar biasa, ada anak dia satu orang. Anak dia itu yang sebelah istri pertamanya itu memang kaya dia. Ada rumah diberikannya. Begitu diberikan ayahnya sama dia, dibuatnya rumah itu seperti diskotik. Malam karaoke, siang nanti pijat-pijat apa itu bunda? Pijat-pijat kesehatan untuk perempuan. Apa namanya itu, traffic ya, meses. Nah, gitulah bunda, tahu aja bunda. Allahu Akbar. Apa kata dia, Ustadz, kalaulah yang baik dia buat, tak kusumpahi dia. Yang tak baik dia buat, kusumpahi dia Ustaz. Habis dia nyumpai itu, ternyata timbul penyesalan. Menyesal dia. Kenapa sampai kali hatiku menyumpai dia Ustaz? Tak tahan aku lagi, tak sabar aku lagi. Dia naik di atas, kata dia, bocor apanya itu. Apa ini? Asbesnya itu bocor. Kena sama dia. Saking kan udah panas hati dia, tak tertahanku lagi Ustaz. Kusumpahi dia, menangis habis dia menyumpahi itu. Bagaimana solusinya Ustaz? Saya bilang kalau bapak sumpahi, udah pasti kena sama dia.
Karena ayah sama anak, mama sama anak itu tidak ada hijab. Tidak ada hijab. Maka kalau ibu kalau minta doa, doa yang terbaik itu doa orang tua. Selesai. Minta doa sama anak, anak yang terbaik itu anak yang mau mendoakan orang tuanya. Sampai Ustaz, pasti sampai. Apapun cerita pasti sampai. Karena doa itu tidak terdendeng antara mama sama anak. Tak terdendeng itu, apalagi mama, cepat kali. Maka bunda, ada orang mau tes ikut PNS, ikut apalah ujian, minta maaf dia sama mamanya dulu. Sujud dulu dia, minta ampun dia dulu. Maka dia insya Allah berhasil itu bunda. Raffi Ahmad aja jarang sholat tuh bunda. Raffi Ahmad yang di TV-TV itu bunda. Iya. Dia yang bilang. Yang bilang. Ku tengok sholat, ku tengok jarang. Ku tengok tak pernah bagus sholat. Tapi nggak tahu lah ya bunda yang mau tahu tempat lain sholat. Iya, udah haji deh ya. Allahu Akbar. Haji belum? Udah haji. Serombongan dia ya. Baru bapak ini haji dia ya. Waktu dia kena narkoba, waktu ditangkap masuk penjara itu, tak ada kawan yang ngutangi dia, cuma satu orang kawan dia yang mengutanginya. Ini Cagur namanya bunda, yang mau mengutangi dia 1 M, kata dia. Cuman dialah yang mengutangi dia. Dalam keadaan anjlok begitu, ada poin yang dia sampaikan bunda. Apa dia? Sewaktu dia sudah keluar dari penjara itu, tak ada satu job pun yang menerima dia. Buruk namanya, jelek namanya, dibenci orang, masyarakat pun tak suka menerimanya. Apa yang lakukannya? Dicucinya kaki mamanya. Begitu dicucinya, dibersihkannya, diminumnya airnya. Begitu untuk menghilangkan apa tuh bunda? Dosanya itu, kesialannya itulah bahasanya bunda. Habis dia cuci, habis dia minta maaf sama mamanya, langsung banjir job. Bunda boleh cek nanti videonya. Pernyataan dia itu bunda, ternyata dahsyatnya luar biasa. Maka bunda jangan katakan anak itu dasarku monyet kau ya, jadi monyet deh bunda. Mukanya tak berubah, yang berubah itu tingkah lakunya. Kayak mana monyet Ustaz? Monyet itu serakah, kiri kanan tangkap, yang halal yang haram tak tahu dia. Semua diambil semua. Dianya tak berubah, tapi kelakuannya berubah. Bunda, maka ada imam besar namanya, kalau bunda ke Mekah, imam itu sangat diimpikan, namanya Imam Sudais. As-Sudais. Itu kalau baca Al-Fatihah, orang senang kali kalau udah datang dia itu. Imam yang besar itu, asal datang dia, senang kali kita sholat di Mekah itu, paling senang imam yang tunggu itu As-Sudais telah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, lebih cantik lah suara dia pula kan? Orang suara serak-seraknya ini gue pikir kan? Asli dari bukan rekaman. Oh iya. Iya, memang asli dia. Memang diimpikan, dikumpulkan imam-imam yang di Mekah itu, yang nomor satunya Al-Imam Sudais. Jadi ditunggu dia itu bunda. Apa yang dia katakan? Sewaktu dia kecil bunda, mamanya itu Sudais ini bandelnya luar biasa. Imam Sudais ini bunda, bandelnya luar biasa. Sampai udah disiapkan makanan di rumahnya untuk acara macam kita ini bunda. Ini tuan rumah udah menyiapkan lontong di dapur. Datang dia dari luar membawa pasir. Diambilnya pasir tadi, diserainya semua. Luar biasa. Kalau bunda udah mengamuk, bunda udah memang nggak ada otak lah kau enak ya. Kalau awak, kalau awak begitu, memang nggak ada otak lah, kau nggak mikir kau ya. Orang udah kumpul rame-rame, mama udah masak dari tadi malam. Memang lah kau cocoknya kau pak kau pokoknya. Kalau kita begitu, ternyata apa ungkapan mama sudah sini? Mamanya ngomong, nak, kusumpahi kau jadi imam besar Masjidil Haram.
ternyata lagi emosi, di situ doa dikabulkan. Ya Allah, ini bagus sumpahnya ya Pak. Maka bunda kalau lagi emosi sama anak, jangan sumpai tak bagus-bagus, sumpai dia bagus-bagus. Ku sumpai ku jadi bupati, nah, gitu. Aku sumpai ku jadi TNI, tentara ku anak ya Allah Tuhan ku nak nengok kau sakit kali kepala. Ku sumpai lah ku jadi orang baik, kau jadi pengusaha orang kaya kau, nah, gitu bunda. Jangan disumpahi dia jadi orang buruk, jadi hancur anak. Perkataan orang tua, ya bunda, perkataan orang tua itu akan jadi kenyataan sama anak. Nah, maka jangan sampai anak kita sumpahi. Ada lagi bunda satu orang yang bodohnya luar biasa. Penemu sinyal bunda. Penemu sinyal sama lampu pijar. Dia bodohnya luar biasa bunda. Begitu sampai di sekolah, dari sekolah mengirimkan surat ke rumah. Sampai ke rumah dibaca bikin mamanya surat ini. Begitu sudah dibacanya bikin mamanya, ternyata isinya bunda. Terima kasih ya bu ya. Begitu dibaca bikin mamanya, ternyata isinya mengatakan anak ini tidak boleh sekolah lagi. Karena tak sanggup lagi gurunya mengajarnya. Tapi yang disampaikan mamanya sama anaknya terbalik. Mak, apa isi surat itu? Kata mamanya menjawab, isi surat ini menandakan EQ-mu lebih tinggi daripada EQ anak-anak yang lain. Terbalik. EQ-mu lebih tinggi daripada anak-anak yang lain. Sehingga guru sekolahmu tak sanggup mengajarmu lagi. Mulai besok kau belajar sama mama dan tinggal di rumah. Dan kau tak sekolah lagi karena kau berbeda EQ-mu. Lebih hebat kau dibandingkan orang lain. Luar biasa anaknya. Dan luar biasanya bunda, dengan ucapan mamanya yang seperti itu, si anak mengambil kesimpulan, akhirnya anak ini lama-lama berpikir sendiri. Dia temukan semua yang tak ditemukan orang. Maka anak itu bunda, kalau di dalam dunia pendidikan, kami orang pendidikan bunda, anak itu seperti itik sama ayam. Seperti bebek sama ayam. Bebek tahu bunda? Bebek. Nah, kalau itik apa paham bunda ya? Itik ya. Allahu Akbar. Paham juga bunda ya? Oh iya. Itu bahasa kampung kami itu bunda. Ya, bebek lain ya. Ayam sama bebek, dua-duanya punya kelebihan. Si ayam jagonya di darat. Oh, di darat jago dia. Tapi begitu masuk berenang, si ayam mudah kalah. Begitu juga bebek. Bebek kalau di darat kalah. Tapi kalau di air, jago dia. Gak bisa ditangkap dia itu. Buaya dia pun bingung, dia tenggelam, hilang, timbul ke sana. Timbul lagi ke sana. Nah, maka dua-duanya ada kelebihan. Ternyata anak ini pun ada kelebihan bunda. Dia temukanlah lampu pijar. Penemu lampu pijar pertama kali sama penemu sinyal pertama kali. Begitu udah ditemukannya sinyal sama lampu pijar nih bunda, dia rupanya meninggal mamanya. Tak dapat diinformasi ini. Dibongkarnya lemari, bolak-balik dibongkarnya. Habis dikeluarkannya semua, dicarinya. Ternyata dapat dia surat waktu SD-nya. Apa isi surat itu? Surat itu mengatakan bahwa kau anak bodoh. EQ-mu di bawah rata-rata. Dan kau tak layak menyicipi pendidikan. Ternyata mamanya tadi dengan ucapan mengucapkan anak ini berhasil jadi orang, akhirnya dikabulkan Allah, anak itu berhasil. Maka bunda jangan doakan anak yang tak baik. Nah, itu pesan saya bunda. Doakan anak kita yang baik. Kalau dia berhasil mengangkat nama baik kita sebagai keluarga. Ya bunda yang saya muliakan, dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bunda bersyukur, dikasih Allah anak, alhamdulillah. Dikasih suami, alhamdulillah. Banyak orang punya suami dapat bentar aja, ada 20 tahun dan meninggal suaminya. Ada yang selama hidup tak dapat laki, ada. Ini betul bu? Betul lah bu? Ada. Nah, ada pula dapat laki
Laki celaka masa kan jam kali ngomong gak dapat laki kayak gitu jomblo. Berapa laki kan ya? Jam kali. Allahu Akbar. Dicarikan. Begitu cara ngomong. Maksudku bagus itu maksud gue bunda ya. Allahu Akbar. Ada yang model begitu. Ya, ada yang dapat laki, apa laki lagi. Ada yang dapat suami ya bunda ya. Iya. Ada yang dapat suami udah payah-payah didapatkan. Macam Firaun. Ada. Bolak-balik marah aja, ngasih duit tak mau. Marah mau, makan mau, ada. Ada yang dapat suami malas tak tanggung-tanggung, kerja nggak mau. Cuman makan mau, di rumah aja. Kalau tak telentang, terungkup. Itulah kerjaan dia. Awak pun bingung awak nengoknya. Oh apalah kerja kau? Kalau pensiun nggak apa-apa lah, ini tak ada pensiunnya. Telentang, terungkup. Itulah kerjaan dia. Iya. Allahu Akbar. Ada yang dapat suami, dia rajin bekerja, tapi tak ada waktu untuk romantis. Banyak itu bunda. Iya. Di luar aja deh, bolak-balik otaknya duit aja, bolak-balik duit aja. Iya. Lupa dia mengungkapkan perhatian sama istrinya. Ada yang modelnya bekerja aja. Bekerja pun jarang-jarang, penghasilnya sedikit, ekonominya sedikit, tapi romantis. Ada. Lebih banyaklah kata-kata manis terima ibu itu dibandingkan duit. Ada. Kata-kata manis lah yang dapat dia. Mau marah nanti pandai pula dia. Udahlah, rezeki kita seperti itu. Allah kasih seperti itu. Ya kalaulah makan nggak usah takut lah kata dia. Sedangkan ulat aja dalam batu dapat makan. Nggak usah kan kita yang masih hidup ini bisa berjalan kata dia. Pandai dia bunda. Jadi macam-macam lakinya ada seperti itu bunda. Ini terima, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau masih bisa dipertahankan, pertahankan. Kalau tak bisa dipertahankan, bunda bawa ke kuah. Bunda laporkan. Awak tak tahan nanti daripada mati. Kerja nggak mau dia. Awak dimarah-marahinya, apalagi main KDRT. Ada tingkai muslim. Kan masing-masing ada cerita masing-masing lah memang. Allahu Akbar. Jadi bunda, bersyukur awak dikasih Allah anak, alhamdulillah. Dikasih suami, alhamdulillah. Kalau memang bisa dipertahankan, pertahankan. Tak bisa dipertahankan, tak usah dipertahankan. Ya, buangkan ke laut ya bunda. Allahu Akbar. Bunda yang saya muliakan. Itulah makna bersyukur. Makna bersyukur itu begitu bunda. Kalaulah kita pikirkan semua dalam dunia ini bunda, tak mampu otak nih. Tak mampu bunda. Sakit kepala nih. Karena batasan memori otak kita nih tak bisa dari Sabang sampai Merauke, tak bisa. Jangan semua bunda pikirkan. Sudah biarkan Allah yang mengatasi. Itu dia bunda. Kemudian kita bersyukur kepada Allah dan berselawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pilihkan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita. Kalaulah yang lain nabi kita, mungkin syafaat tak seperti yang dijanjikan baginda Nabi kepada kita. Nabi Musa iri dia sama kita ini bunda. Aku mau kata dia menjadi umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad mendapatkan syafaat beda sama umat-umatku. Umat Nabi Muhammad itu ada syafaatnya. Ada syafaatnya. Bunda mau masuk neraka karena banyak solawat, ya bunda. Akhirnya ditolong dengan solawat. Diperjuangkan Nabi dengan solawat itu. Ditandainya muka bunda, akhirnya tak jadi masuk neraka, masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Ibunda yang saya muliakan dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu kita ini sebenarnya bunda adalah penduduk surga. Karena nenek moyang kita dulu, Bu, itu adalah tinggalnya di surga. Nabi Adam itu sama Siti Hawa itu tetap tinggal di surga. Cuman terusir dari surga itu mungkin dari skenario Allah. Dalam satu riwayat mengungkapkan walaupun tidak ada kesalahan Nabi Adam itu tetap menjadi khalifah di permukaan bumi. Tapi dengan skenario Allah Ta'ala, dengan kesalahan Nabi Adam, apa salah Nabi Adam, Bu? Memakan buah kuldi. Pertama, iblis marah sama Adam. Karena iblis ini marahnya kenapa? Karena dia disuruh sujud. Hormat, sujud penghormatan kepada Adam. Tapi iblis mengatakan, aku terbuat dari api, sedangkan Adam terbuat dari tanah. Maka dari hal ini bunda, kita dapat kesimpulan bahwa jangan pernah kita merasa lebih baik daripada orang lain. Kalau kita merasa lebih baik daripada orang lain, timbullah rasa sombong. Timbul rasa sombong. Sombong kita orang hebat. Oh, anak kemarin itu aku udah lama, dulu aku makan garam lagi. Kalau makan garam, kerbau pun makan garam. Duluan kalau cerita makan garam, bunda. Masalahnya bukan makan garam ini, bunda. Ada orang hafiz 28 tahun umurnya, tapi dia hafiz waktu udah 50 tahun. Tapi tua-tua terjemur aja. Cuman hafal Qul Allah sampai An-Nas. Ini 28 tahun udah habis. Kita pula yang maju, sedangkan dia lebih layak jadi imam. Karena awak mikirkan awak lebih tua, udahlah ini dipinggirkan aja lah. Aku lebih layak dibandingkan dia. Sama tuh macam iblis. Iblis begitu, merasa dia lebih baik dibandingkan orang lain. Ibunda yang saya muliakan, dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hidup nih bunda, jangan sombong. Ya bunda, jangan sombong. Apapun cerita kita, orang yang sombong itu bunda, tetap dapat balasan. Kadang tak sampai pun lama, sebentar saja pun sudah diambil Allah kesombongannya itu. Apa contohnya Ustaz? Kita ada mobil baru, kita sombong sama kawan kita, itu sebentar tuh bunda. Bagi Allah untuk melenyapkan harta kita itu, dikasih Allah aja masalah dalam rumah tangga kita, terjual tuh. Maka jangan sombong awak. Kalau awak dikasih Allah titipan harta, apapun itu yang diberikan Allah, terima dia. Karena manusia itu seperti daun. Ada kadang daun itu bunda, sudah sampai hijau dia. Ada daun itu kuning aja dia, ada. Dan ada masanya manusia itu naik daun, rezekinya ngalir terus. Ada turun daun, jatuh. Udah tinggi dia, udah hebat dia, rupanya jatuh. Begitu jatuh bukan dicampakkan pinggir jalan bunda, dipijak orang, disapukan tai ayam lagi tuh bunda, dibuang orang. Maka kita tak boleh sombong. Nah, bunda tengok tuh artis-artis tuh, ada masanya, lagi jaya-jayanya semua bisa dibeli. Ternyata salah putar uang, asik penuh dengan gaya. Habis begitu udah tua, tak ada yang dinikmati lagi. Dia pikir ketenaran tuh setiap hari, rupanya ada batasnya. Ibunda yang saya muliakan, dan insya Allah dimuliakan Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz gua hari ini bawa video. Kenapa Ustaz bawa video? Saya semalam ditanya bikin ibu, diundang saya di Hotel Madani. Siapa ustadznya? Ustadz Muhammad Effendi. Ada videonya, kata dia. Alamak, tak pernah aku buat video, Bu. Aku bilang, ada videonya katanya. Biar ku tengok kayak mana ceramahnya. Allahu Akbar. Dari itulah aku berpikir, adalah aku buat video aja lah nih bunda. Mudah-mudahan nanti ada hasilnya bunda ya. Bunda yang saya muliakan, dan insya Allah Bisa dikirimkan ke kami nanti ke WA. Kami bisa bunda yang saya muliakan, dan insya Allah di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata bunda,
Ada sebuah cerita bunda, saat 3 orang pemuda yang berangkat masuk ke dalam goa. Begitu masuk dalam goa bunda, tiba-tiba batu yang di atas goa itu langsung menutupi pintu goa. Penuh sehingga tak ada celah. Setiga pemuda ini bunda, ini sering kita dengarkan ceritanya bunda. Setiga pemuda ini minta kepada Allah supaya minta bukakan pintu itu. Tapi mereka bernasabkan dengan amal ibadah mereka. Ya bunda, apa amalan mereka supaya bisa mendoa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala? Kata pemuda yang pertama, aku dulu ketika aku hidup dalam dunia ini, dia dalam goa nih bunda, cuman tinggal lampunya tuh sedikit kali untuk pinggir-pinggir aja, nggak bisa keluar. Kata pemuda pertama, aku dulu waktu aku muda ada amal ibadat. Jadi bunda kalau minta sama Allah, ya bunda, ada juga kuncinya. Apa dia? Menyebutkan amal ibadah kita. Aku dulu waktu mudaku, sesudah aku menikah ya Allah, aku ada berbuat baik ya Allah. Apa berbuat baiknya? Rupanya pemuda yang satu nih bunda, kerjaannya tukang perah susu kambing. Susu kambing itu diperahnya setiap hari. Selesai sudah diperahnya susu kambing itu bunda, dia pun datang ke rumah mamanya. Diantarkannya ke rumah mamanya, baru ke rumahnya. Jadi setiap hari dia mengantarkan ke mamanya dulu, baru ke rumahnya. Apa yang terjadi? Rupanya dia memerah susu kambing ini kemalaman, sampai sudah jauh malam. Datang ke rumah mamanya pun lagi tidur. Udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi dia. Dibanguninya nggak sampai hati dia banguni mamanya. Dipegangnya susu tadi sampai pagi. Ditunggunya mamanya sampai bangun. Begitu sudah bangun mamanya, rupanya mamanya bangun subuh. Begitu subuh tadi mamanya bangun, langsung dikasihkannya susunya. Ya Allah, aku berdiri dari malam sampai pagi ya Allah. Dengan amal ibadahku yang seperti itu ya Allah, tolong ya Allah, bukakan pintu goa ini ya Allah. Ternyata dengan doa dia yang seperti itu, dengan dinisbatkan dengan amal ibadah dia, akhirnya bergeser batu itu bunda. Begitu bergeser rak, tapi cuman bisa lewat tangan sebelah bunda. Masih banyak lagi yang belum bisa dibuka. Ternyata begitulah pengaruh orang tua nih bunda. Orang tua nih, kita ngambil namanya saja, itu sudah berefek sama kita. Ada efeknya. Maka kalau ada bunda punya mama lagi udah tua di rumah, tapi senang di rumah bunda aja dia, jangan bunda marahi dia. Ya bunda, apapun yang dia lakukan. Karena orang tua nih begitu sudah uzur dia bunda, dia akan kembali seperti anak-anak. Dia minta belikan sama kita, nak, nanti pulang kau dari Binjai nak, pesannya nak ya. Beli apa mak? Iya, belikan nanti mama makanan ya. Rambutan lagi. Oh. Rambutan. Iya, rambutan Binjai bu ya. Oke, kita buat rambutan Binjai bu, dia bilang. Rambutan Binjai lah. Bawakan rambutan ya, kata dia. Begitu dari Binjai pulang dia ke rumah, rupanya lupa dia bawanya. Begitu lupa langsung mamanya nanya, mana tadi rambutan tadi katanya. Anaknya nih bilang, mak lupa kali aku tadi mak. Memang tak teringatku tadi mak. Mamanya memang kau gitu kau sama mama ya. Nangis dia. Luar biasa kau ya, sama mertua kau langsung kau belikan. Sama mama sampai hati kau ya. Merajuk. Ada tuh uang merajuk lah. Bisa dia merajuk. Udah lama, udah kau. Memang gak ada otak kau memang. Kau dulu kemana kau buat kau? Bisa pula kau orang lain baik kau sama mama kau sampai hati kau tak kau belikan mama kau, tahu lah kau. Ya Allah Tuhanku nak. Bukan gampang asuh kau, kata dia, nangis dia gara-gara rambutan. Rupanya awak ada tua tuh begitu bunda, kembali seperti anak-anak. Jangan bunda marahi dia. Kenapa?
Karena itulah kayak mana kita dulu kecil, seperti itulah yang diberikan kepada kita. Kita dulu kecil merajuk juga sama mama kita. Sering awak merajuk. Minta belikan awak nanti baju, merajuk awak. Tak dibelikan. Tak cocok bajunya, merajuk. Marah-marah awak. Dikembalikan Allah bagaimana dulu awak, seperti itulah dibuat Allah mama awak terhadap diri kita. Sanggup apa enggak? Itu dia. Digendongnya kadang mamanya, bawa kadang digendongnya. Ya bunda, capek, luar biasa capeknya menggendong mama tadi. Tapi itulah amal ibadah kita kepada Allah, tak bisa dibalaskan. Maka bunda, kalau ada yang seperti itu bunda, tolong bunda, jangan sampai tersakiti orang tua kita. Itu dia bunda. Kemudian yang kedua, orang yang kedua nih bunda, dia juga bernasab dengan amalan dia. Apa kata orang yang kedua ini? Ya Allah, aku dulu pernah waktu mudaku mencintai sepupuku. Mencintai sepupuku. Kebetulan sepupunya ini cantik kali bunda. Orangnya ayu, mukanya tuh adem, putih seputih-putihnya. Lembut pula nih bunda. Cantik. Ustaz kok tahu, saya baca-baca, cerita baca nih bunda ya. Kisah ini bunda. Ternyata perempuan ini adalah sepupuku. Cantiknya luar biasa. Aku sangat suka sama dia, tapi si perempuan ini tak suka sama aku. Sepupunya ini tak suka sama dia. Kebetulan dia hitam pula, hitam, pendek, pesek, tonggek. Gabunglah semua sama dia. Iya, kayak mana perempuan tuh mau suka sama dia? Cuman dia berduit, bunda. Uangnya ada, duitnya ada. Si perempuan nih kebetulan pula susah, tinggal sendiri, adik-adiknya banyak. Banyak adik-adiknya di rumah. Tapi dia tak mau bunda, si perempuan ini tak mau. Apa yang terjadi? Si perempuan ini bunda minta dia, tiba-tiba 2 hari kemudian, 3 hari kemudian, rupanya susah ekonominya bunda. Begitu susah ekonominya, ternyata adik-adiknya dalam keadaan kelaparan. Susah. Makan pun payah. Apa yang dia lakukan? Dia berusaha minjam uang sama si laki-laki tadi. Karena dia sepupunya, saudaranya. Kata si laki-laki tadi, si laki-laki ini posisinya dalam goa nih bunda. Tapi ini kisah dia waktu dia di luar goa. Ngerti bunda kan maksudku kan? Kata si laki-laki ini, aku mau berikan uangku. Apa yang kau berikan sama aku? Kata dia menjawab, apapun yang kau minta, aku berikan. Asalkan kau tolong keluargaku hari ini, ekonominya kesusahan. Kata laki-laki ini boleh. Diberikannya, dipintanya 100, dikasihnya 120. Dilebihkannya 20. Langsung senang dia, dibelikannya daging, dibelikannya sayur sama perempuan ini, kemudian dibelikannya makanan, dibelikan roti, langsung dikasihkannya. Begitu sudah dikasihkan roti, makanan semua sudah diberikan kepada kepada adik-adiknya semua, habis makan langsung ke rumah laki-laki tadi. Dia bertanya, apa yang kau inginkan? Aku mau kau. Kata dia. Terus bagaimana? Si perempuan tak menolak karena udah ada janji. Memikirkan utang budi sama laki-laki tadi. Mereka masuk ke bilik, buka aurat mereka. Ya bunda, begitu buka aurat, udah mau melakukan sesuatu, berkata si perempuan ini, ittaqullah, bertakwalah kau kepada Allah. Takutlah kau kepada Allah. Begitu sudah dibilangkan takut kepada Allah tadi, ternyata bunda bergetar hati laki-laki tadi, hilang nafsunya, tak ada lagi rasa suka. Dicabut Allah tadi karena ada bekas imannya dalam hatinya, sehingga tak ada lagi keinginan untuk mendapatkannya. Kemudian dia mengikhlaskan, pulanglah kau. Disuruhnya pulang si perempuan ini bunda.
Ini luar biasa iman laki-laki ini bunda. Kalau awak kan belum tentu juga ya bunda. Dapat hidayah. Iya dapat. Kalau awak mana sanggup, dia sanggup bunda. Ternyata begitu bunda disuruhnya pulang. Begitu sudah pulang, dia ikhlaskan uang 120 tadi untuk dia. Begitu diikhlaskan, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, dengan amalku seperti itu ya Allah, tolong ya Allah, batu itu ya Allah geserkan ya Allah, agar bisa aku keluar ya Allah. Ternyata batu tadi yang rapat tadi udah tinggal cuman lewat apa aja, bisa bergeser di bunda. Begitu bergeser, cuman dapat lewat sebatas pinggang. Dimasukkan bisa lewat cuman sebatas pinggang. Butuh satu lagi. Ternyata satu ini mikirkan apa perbuatan baikku ya, supaya bisa menjadi terbuka ini goa. Dia pikirkan, oh ternyata ada kebaikan dia. Apa kebaikan dia? Dia orang kaya, punya banyak kafe, kemudian rumahnya banyak, pengusaha dia. Tapi ada satu orang di antara karyawan dia yang susah luar biasa. Karyawan dia nih bunda, udah kerja sebulan sama dia, tapi dikasih gaji dia nolak. Sedikit kali gajinya, kata dia. Tapi udah masuk. Datang kata dia menjawab, kalau kau mau, nggak mau usah. Pergi dia bunda. Begitu dia pergi, ternyata adalah uang yang didapatkan tadi bunda, dibelikannya ke kambing. Uang yang pemuda tadi, yang tak diambilnya gajinya tadi, dibelikannya ke kambing. Kambing itu rupanya beranak. Dapat 12 ekor sampai 30 ekor. Begitu sampai 30 ekor, kambing itu dijual, dibelikan tanah. Dibelikan kebun. Begitu sampai udah belikan kebun, udah luas kebun tadi, dapat kebunnya, dapat kambingnya, banyak kambingnya bunda. Akhirnya sampai 10 tahun kemudian datang pemuda itu kembali. Begitu datang pemuda itu kembali bertanya, apa kabar? Kata dia, baik. Ada hutangku, kata satu orang yang kaya tadi. Ada hutangku kepadamu, dulu gajimu tak kuberikan. Ya sekarang mana gajiku itu? Kata dia. Kau pergi ke belakang, kau tengok itu kebun yang besar itu sama kambing-kambingnya, itu punyamu semua. Kalau kita sekarang mana ada seperti itu benar? Uang-uang dia dikelola sama dia 10 tahun, kemudian dia berikan semuanya untuk orang itu semua. Tidak ada lagi yang diambilnya. Apa yang terjadi? Akhirnya bunda diberikan semuanya. Dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, itu semua ya Allah udah kulakukan ya Allah. Tolong bukakan ya Allah. Ternyata dengan amalan kebaikan dia tadi, terbuka pintu tadi. Mereka selamat bertiga. Selamat ya bunda. 3 orang pemuda ini pun selamat. Maksudnya apa bunda? Bunda kalau mau masuk surga itu bunda, kalau kita rasakan amal-amal ibadah kita, saya rasa sulit kita masuk surga ini. Berapalah amal ibu? Ya bunda, kalaulah sholat 5 waktu yang bunda anggarkan, semua orang pun sholat 5 waktunya. Tak ada yang tak sholat 5 waktu. Karena sholat juga jarang orang tak sholat. Cuman di mana poin yang terbaiknya? Kalau poin yang terbaiknya, bunda harus berlebih sama orang lain, baik dari segi amalan ataupun dari segi yang lainnya. Karena semua kita nih bunda, semua masuk surga. Orang Islam itu asalkan meninggalnya Islam, sampai nanti dia matinya pun dalam keadaan Islam, bagaimanapun dosanya tetap masuk surga. Cuman translate dulu, bunda harus masuk dulu lah ke neraka. Diobok-obok dulu Ya bunda. Nah, kalau saya mengartikan neraka itu bunda, wisata alam panas gitu lah bunda. Jadi bunda harus melewati itu dulu. Ya kalau masuk surga pasti masuk surga. Makanya ada kadang artis-artis PAU itu kadang ngomong bunda, nggak apa-apa lah aku masuk neraka katanya, bentar aja nya katanya pula. Nanti buat konser aku dalam neraka kata dia. Dia nggak tahu dalam neraka tuh 1 hari 1000 tahun. 3 hari aja dia dalam neraka tuh bunda, berarti udah 3000 tahun. Luar biasa neraka itu bunda. Nabi Adam minta api sama malaikat Jibril. Ya Jibril, ya tolong kau ambilkan api neraka itu, kau bawakan kemari. Sebesar apa? Kalau sebesar korma kayak mana?
Kalau sebesar kurma kau bawakan wahai Jibril, maka kata Allah, ini dunia ini hancur semua bunda. Meleleh bumi, meleleh langit. Habis semua. Kalau kau bawakan sebesar apa? Sebesar kurma. Jadi bagaimana? Bawakan sebesar biji sawi. Kalau biji sawi kata Jibril, ini air laut semua kering semua. Sebesar biji sawi, Bu. Ibu bayangkan itu. Maka kalau dalam kitab Durrah itu begitu bunda, kecil sebesar biji sawi itu udah habis semua. Jadi bagaimana? Kau ambilkan sebesar atom. Atom itu bunda kecil bunda. Pakai Microsoft Word nengoknya bunda. Atom kecil dia. Yang itu saja sekecil itu kau cuci dengan 70 air sungai. Kemudian itulah yang dibuat api dalam dunia. Kecil kali bunda. Jadi kalau bunda masuk api neraka tuh ngeri kali lah bunda. Kalau bisa jangan sampai lah kita translate sedikit aja pun jangan sampai. Satu hari aja minta tolong kita sama Allah jangan sampai. Kalau bisa jangan ada kita menyentuh api neraka, langsung masuk surga. Bunda saya doakan bunda semua masuk surga kita semua. Jangan ada lagi masuk neraka sedikit aja pun. Makanya bunda kalau kita mau masuk surga itu harus ada amalan khusus. Jangan sampai sama kita sama orang lain. Harus ada amalan khusus kita. Ada orang amalan khususnya rajin baca surah Ar-Rahman aja ada. Tiap pagi nggak masalah, yang penting dia baca aja. Istiqomah dia. Ada baca surah Al-Waqi'ah, ada. Ada yang istiqomah bolak-balik umroh, ada. Travel umroh dia, bolak-balik orang umroh. Dia yang punya pula bolak-balik dia umroh, bolak-balik dia umroh, ada. Macam-macam bunda. Amalan ibadah kita harus berlebih sama orang lain. Kalau sama saja amalan ibadah kita sama orang lain, jangan harap kita bisa translate langsung masuk ke surga. Harus ada berbeda. Jangan sama. Nah, maka istiqomah apa amalan awak harus ada. Salat tahajud malam, apa kerjaan awak bunda. Ustaz boleh tahajud jam 4:30 Ustaz boleh. Ustaz boleh jam tahajud jam 5:15 boleh. 5:05 boleh Ustaz boleh. Ada barangkali lah ibu tuh 5:05. Yang penting bunda tahajud. Ya, ada amalan, jangan sampai kosong bunda. Jangan kosong awak. Disisihkan sedikit. Karena berbeda kita bunda, semua nanti berlomba untuk masuk surga. Semua pengen masuk surga. Bagaimana tak mau masuk surga? Indahnya surga itu luar biasa. Luar biasa. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga itu di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sedangkan sebelah lagi neraka. Kau tak ngeri sebelah neraka, sebelah surga. Yang surga ini enak luar biasa, awak nengok aja ngicip ke lewat. Yang sini yang luar biasa nengoknya ngeri awak. Panasnya luar biasa. Maka bunda kita berharap masuk ke sebelah sini. Nah, ini masih dunia ketiga kita nih bunda. Dunia roh, dunia rahim, ini alam dunia. Masih ada 2 dunia lagi. Alam barzah sama alam akhirat. Penentu tuh bunda, kalau sini baik 5 alam ini kita baik, otomatis nanti kita masuk surganya gampang. Tapi kalau 5 alam ini bermasalah waktu, jangan kita mati itu menimbulkan masalah. Apa contohnya Ustadz? Dia udah pening ini, dicarinya solusi. Apa solusinya? Bunuh diri dia. Menjadi dia pikir habis masalah, tidak. Begitu nanti sudah meninggal, dia menimbulkan masalah yang baru. Bertemu lagi dia dengan malaikat lagi. Orang sekarang bunuh diri bunda. Kalau dulu zaman kita dulu karena putus cinta bunuh diri. Iya nggak bu? Iya. Kalau orang sekarang udah pandai, nggak mau putus cinta lagi dia bunda. Nah, tak dapat dia perempuan, janda pun jadi kata dia bunda. Janda pun masih ada kata dia. Yang sekarang banyak orang bunuh diri bukan karena cinta, tapi karena faktor ekonomi. Ya, faktor ekonomi, pinjol, pinjaman online,
dipinjamnya uang, kemudian dia berusaha tak bayar, dikejar-kejar dia kemana-mana dikejar. Akhirnya stres otaknya, tertekan bukan di luar, tapi tertekan psikologinya, kemudian dia pun bunuh diri. Itulah yang menyebabkan orang gampang bunuh diri. Ya bunda yang saya muliakan, dan insya Allah di Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bunda, saya mohonkan bunda ya, kuatkan iman kita kepada Allah. Jangan sampai iman kita tipis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustadz, bagaimanalah iman kita itu Ustadz? Ternyata bunda, dalam kitab Raudatul Unuf ini bunda, dalam kitab dijelaskan apa kata beliau, iman itu ada 4. Yang paling tinggi iman itu bunda, as-sabru lil hukmi, sabar menerima keputusan Allah. Sabar. Orang sabar tuh payah bunda. Oh ya Allah, menasihati orang sabar, meninggal nanti orang yang paling dia cintai, anak dia meninggal, ya Allah Tuhanku, menangis sejadi-jadinya, tak terima dia, ya Allah, itu tetanggaku lebih jahat dibandingkan aku, ya Allah. Oh, kenapa tak dia aja meninggal, ya Allah? Kenapa harus anakku yang dipilih? Udah dia tak pernah sholat, aku sholat, tahajud kadang sering, kadang duha aku, kadang baca Quran aku. Kenapa anakku yang dimatikan, ya Allah? Oh, ya Allah. Datang kata bilang sabar ya, sabar ya. Ustaz bisa ngomong, bacot aja Ustaz, iyalah. Ngomong coba Ustaz merasakan sendiri, baru tahu Ustaz. Awak pula yang disalah-salahkannya bunda. Semua manusia ini punya masalah, betul nggak Bu? Ada nggak masalah ibu Bu? Semua ada masalahnya. Ada mama-mama datang ke rumah nangis, Ustaz banyak kali masalahku Ustaz. Aku kadang rajin tahajud, rajin sholat, rajin sedekah aku Ustaz. Kenapa ya Ustaz ya? Tak habis-habis masalahku. Habis anak suami pula, habis suami mertua pula, habis mertua nanti menantu pula. Semua ada aja masalahku ya Ustaz. Ya ngeri kali kalau hidup nih Ustaz. Pening aku. Dia pikir Ustaz tuh tak punya masalah. Ustaz pun ada masalahnya. Yang herannya dia curhat sama aku curhat sama siapa sekarang pertanyaannya. Allahu Akbar. Istri pun nampungnya sama awak juga semua. Makanya beban Ustaznya berat bunda. Masalah orang dipikul semua sama dia. Mau curhat sama Ustaz orang lain, akhirnya yang Ustaz itu pun punya masalah juga. Tak ada manusia yang tak punya masalah. Semua punya masalah, betul nggak Bu? Pegadaian bisa selesai masalah. Itu simbolnya itu, masalah tanpa masalah. Allah menyelesaikan, ujung-ujungnya bermasalah juga. Allahu Akbar. Kadang-kadang orang mikirnya begitu bunda, dia mikirnya ustadznya bisa menyelesaikan masalah. Rupanya ustadznya pun ada banyak masalahnya. Selesaikan cok. Allah Ta'ala mengasihi masalah itu lengkap dengan jalan keluarnya. Cuman cara kita pandai-pandai mencari jalan keluar itu. Ada jalan keluarnya. La yukallifullahu nafsan illa laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat. Allah kasih seseorang itu cobaan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita tak mampu, tak mungkin dicoba Allah. Ada orang dimatikan Allah, anaknya, meninggal anaknya. Rupanya kalau nanti anak ini besar, akhirnya nanti menjadi beban sama orang tuanya. Ada? Udah ngaji ini? Sekali lagi ya bunda. 10 menit lagi ya bunda. Gak cepat aku datang nih ya. Oh iya ya bunda ya. Bunda yang saya muliakan, dan insya Allah di Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Nabi Khidir itu bunda, kenal bunda Nabi Khidir? Namanya kenal ya. Orangnya kenal ya bunda ya. Nabi Khidir itu jumpa sama Nabi Musa. Nabi Musa ini mengaku sama Allah, aku lebih pintar ya Allah. Kata Allah, ada yang lebih pintar daripadamu. Siapa namanya? Nabi Khidir. Nabi Khidir itu tak termasuk Nabi yang 25. Bahkan dalam ceritanya Nabi Khidir itu masih ada sampai sekarang. Salah satu Nabi yang belum meninggal sampai hari kiamat.
Nabi Khidir itu bunda. Ya, Nabi Isa, Nabi Khidir itu masih ada. Satu lagi Nabi Idris. Nah, Nabi Idris masih ada. Kenapa? Karena dia menopoi malaikat maut. Nabi Idris menopoi malaikat maut. Kenapa dia tokoi? Karena dia minta mati pertama, dia mau coba mati. Dikasih mati dia. Ternyata sakit, tak mau mati lagi dia. Udah sekali aja. Jatah mati kan satu kali kata dia. Kenapa aku minta 2 kali? Sekali aja lah, udah dibalikkan nyawanya sekali. Kemudian dia minta masuk ke surga. Sampai di surga nggak mau keluar lagi dia. Kata malaikat Jibril, ada syaratnya kalau kau di surga ini kau harus ibadah. Aku ibadah, tak pernah aku tinggal ibadah. Terus ibadah sampai sekarang dia di surga. Nabi Idris. Siapa lagi tadi nemu dah? Nabi Isa. Nabi Isa itu pengkhianatan daripada sahabatnya. Sahabatnya Yudas. Yudas itu kawan Nabi Isa. Dikejar Nabi Isa ini sama orang kampung. Kawannya itu bunda, makanya bunda jangan terlalu percaya sama orang. Kawan sendiri mau menghantam kita sendiri. Iya, bukan orang lain, bukan nampak-nampak. Kalau memang nampak dia musuh kita, kita tahu. Ini enggak musuh dalam selimut. Banyak tuh bunda. Dikejar Nabi Musa nih bunda. Nabi Isa nih dikejar. Begitu dikejar oleh orang kampung mau dibunuh, berjumpa dia bertemu dengan Yudas. Yudas, tolong selamatkan aku. Kau kan sahabatku. Baik, kata Yudas. Nanti kau masuk ke rumahku. Dalam rumahku nanti ada lemari. Kau di belakang itu ya, merondok di belakang ya. Begitu kau merondok nanti di belakang, biar aku menghadapi mereka. Ku bilang nanti sama orang itu nanti bahwa kau tak ada di rumah. Kata si Yudas, begitu datang orang kafir tadi, dia ngomong lain lagi. Itulah namanya manusia 2 muka namanya. Satu mukanya di sini lain, muka di sini lain. 2 mukanya bunda. Dia ngomong dia, kalian cari siapa? Nabi Isa. Nabi Isa itu ada di dalam. Di mana? Nanti kau cari masuk, nanti pura kau nanti banting pintu, kau dobrak pintu nanti kau banting kuat. Wah, nanti jumpa kau lemari pertama kali di belakang itu Nabi Isa. Langsung dikasih tahunya. Baiklah kata mereka, begitu didobraknya. Ternyata Nabi Isa dengar dari dalam. Terdengar dia ini, orang ini ngomong ternyata Yudas tadi yang dianggapnya sahabatnya, rupanya musuh di balik selimut. Doa dia sama Allah. Ya Allah, tolong ya Allah, sahabatku mengkhianatiku, tolong kau selamatkan aku ya Allah. Ternyata mereka dobrak pintunya, dia cari di lemarinya, dia bongkar lemari itu, dia cari di baliknya, tak dapat. Nabi Isa diangkat Allah naik ke langit. Begitu sudah diangkat naik ke langit bunda, sampai sekarang masih di langit bunda. Kapan turunnya? Nanti mau kiamat. Di langit sekarang ditarik, naik dia ke langit, tinggallah si Yudas. Si Yudas di luar, mereka di dalam. Si Yudas takut masuk. Kenapa dia takut masuk? Nanti ditangkap Nabi Isa, ngomong Nabi Isa, pengkhianat kau ya. Takut dia masuk. Di luar dia, ditunggunya di luar. Mereka cari tak ada. Begitu orang kampung ini keluar, dibukanya pintu, dilihatnya ternyata Nabi Isa itu ada di luar. Siapa itu? Muka Yudas diganti jadi Nabi Isa. Maka berubahlah wajah si Yudas ini berwajah Nabi Isa alaihissalam. Begitu sudah berubah wajahnya, si Yudas tentulah dia berontak. Aku nih kan anggota kalian. Aku nih sahabat kalian, kenapa kalian tangkap aku? Aku kan kawan kalian. Kata dia, kau mau berbohong wah Isa. Mukamu adalah muka Nabi Isa. Mana mungkin kau bukan Nabi Isa? Kau sudah banyak berbohong. Kau penyihir. Kau memang kata-katamu manis. Dia berkata, aku mau ikut kalian. Aku mau nyembah, kata dia. Aku mau menyembah patung. Aku mau ikut agama kalian. Kau pembohong, kami tak percaya sama kau lagi. Ditangkap dia bunda, dipaku tangannya. Kiri kanan dipaku bunda, kemudian disuruh jalan dia. Begitu jalan dilibasi, ada yang melempar pakai batu, ada yang melempar pakai tanah, ada yang melempar pakai kayu. Mereka katakan, kau pembohong, kau penyihir, kau orang jahat, semua mencacinya di jalan. Ya, akhirnya diangkatlah dia bunda. Diangkat, disalib, dipancapkan, salib sampai meninggal dunia. Maka
pendapat orang Islam, pendapat kita sebagai agama Muslim, Nabi Isa itu belum mati. Tapi kalau pendapat orang Kristen, Nabi Isa itu sudah mati. Nah, yang disalib itu Nabi Isa, tapi Al-Quran membantahnya. Kata Al-Quran, yang disalib itu bukan Isa, tapi yang disalib ialah kawan Nabi Isa yang berdusta kepada Nabi Isa. Namanya Yudas Iskariot. Maka Bunda, ya itulah sejarahnya. Sejarahnya Nabi Isa itu maka disembah mereka karena tak ada mamanya, tak ada bapaknya. Nah, maaf Bunda, tak ada bapaknya, mamanya ada. Bunda Maria mamanya, bapaknya nggak ada. Nabi Isa itu kelebihan dia kecil pun bisa ngomong dia. Waktu dimarahi, dikumpulkan orang kampung, dia ngomong, aku nih nabi, makanya aku tak ada bapakku. Lahirku istimewa. Maka sekarang banyak ibu-ibu sekarang ikut Maryam pula dia. Tak ada bapaknya, heran aku ngomong. Maryam kan tak ada bapaknya, ikut juga macam Maryam. Itulah kelebihan, itu kan nabi. Nabi beda lah sama manusia. Ini apa disamakannya nabi sama manusia. Inilah penting awak kan. Berlomba-lomba sama Maryam dia pula. Luar sana tuh, Pak. Di luar sana ya Bu ya. Ini insyaallah kan. Insyaallah. Alhamdulillah ya Bunda ya. Maka Bunda, itulah kisah disembahnya Nabi Isa. Karena mereka beranggapan Nabi Isa itu sudah tidak ada lagi. Kita beranggapan nanti Nabi Isa turun di hari kiamat. Kapan nanti turun Nabi Isa itu? Waktu dunia ini sudah terbelah menjadi dua bagian. Siapa yang bagian pertama? Bagian pertama mengikut ke Dajjal, bagian kedua mengikut ke Nabi Isa. Nah, jadi kita tak ada yang munafik lagi. Ini ada yang munafik nih Bunda. Munafik itu maksudnya bagaimana? Islamnya itu dia Islam, tapi hatinya masih begini-gini Bunda. Iya. Bolak-balik dia. Betul nggak ada akhirat tuh ya? Betul nggak nanti dalam kubur tuh ada siksa ya? Betul nggak Islam dia? Gini-gini masih ragu. Tapi nanti di waktu pembagian dua ini tak ada ragu lagi. Yang betul-betul, yang salah-salah. Kenapa? Dajjal meyakinkan itu. Datang Dajjal, kau minta apa? Aku minta emas, langsung dikasih emas. Kau minta apa? Aku minta mobil, dikasih mobil. Kau minta apa? Minta rumah, langsung dikasih rumah. Apa syaratnya? Kau akui sebagai Tuhan. Kalau aku kau anggap sebagai Tuhan, apapun yang kau minta aku kasih. Surga dunia dia dapatkan di akhir masuk neraka. Makanya orang yang munafik, kan ada orang berhabis untuk dunia ini aja. Hidup dia ini dunia aja. Sehingga akhirat pun dikorbankan. Tahu nggak orang yang pencuri itu dia berdosa dia? Tahu nggak Bu? Tahu nggak orang korupsi itu dia nanti di akhirat dipinta tanggung jawab? Tahu nggak Bu? Kenapa dia sanggup korupsi 271